suka mutlak kayak gitu, lama-lama saya menarik juga ya kayaknya, because debate gitu loh. Siapa yang jadi pembicara waktu itu yang nonton di YouTube ya? Banyak sih, and honest, Zakir Naik. there is no, I didn't hear about Malah Zakir nggak Naiknya. dengar. Enggak, itu pas akhir-akhir. Kira-kira. Akhir-akhir saya udah mulai tahu Zakir Naik. Saya awal nggak tahu Pak. Ahmad Didat, dengar nggak Ahmad Didat? No. Itu juga Tapi menarik. kalau Zakir Naik yes, tapi itu Dengar. pas middle ya, Iya. bukan pas awal. Pas awalnya saya denger yang kayak Handi Salebes, Bang Zuma, and then like Oh, Indonesia. Jonathan Nandar, iya yang Indonesia, apology Indonesia Lapi dari Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada hujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah serta para nabi beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini ya, menjelang siang ini, mohon maaf nih tadi kamu sebenarnya sebenarnya tadi sudah saya upload nih video ini, tapi ada kalimat yang saya salah ucap ya. Di situ ada mungkin karena saya kurang konsentrasi dalam berkata-kata sehingga ada kesalahan. Nah, video ini kamu sebenarnya mengisahkan tentang bagaimana Uti Jefflin ya, yang beliau adalah hamba Allah beretnis Tionghoa ya. Beliau adalah seorang aktivis gereja yang pada akhirnya menjumpai kebenaran Islam ataupun hidayah itu sampai kepada beliau ini ternyata melalui debat-debat lintas agama ya, karena memang target kita ya untuk mengislamkan atau berdakwah ya, dakwah kita ini targetnya bukan sesama pendebat yang dimana dari pihak Kristen, pendebat Kristen kita harapkan mereka masuk Islam, itu tidak ya, tidak mengharapkan itu. Kalau debater Kristen ini masuk Islam, nanti kita mau berdebat dengan siapa gitu ya kan. Jadi target kita ya apologet muslim ini khususnya para pendebat ini, targetnya itu yang mendengarkannya, yang menyimaknya, dan yang menontonnya, gitu ya. Jadi yang menjadi target supaya mereka itu dapat paham, mensyiarkan Islam ini dan bagaimana Kristen itu ya, itu adalah pendengarnya dan penontonnya, audiensnya ya. Jadi itulah yang menjadi targetnya. Nah, kamu sih ini mohon maaf sekali ya tadi ada salah ucap saya. Jadi kalaupun ada yang sudah menonton ya, lalu bingung mungkin, mohon maaf sekali karena saya kurang konsentrasi gitu ya. Ada kalimat-kalimat yang saya salah ternyata ketika saya cross check, itu ada kalimat yang salah yang terlontar dari lisan saya. Jadi saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Itu tidak saya sengaja, oleh karena saya terburu-buru tadi ya, karena bakal ada tamu jadi saya terburu-buru sehingga apa yang saya sampaikan itu ada yang salah. Nah, untuk kekristenan itu sendiri, kenapa orang-orang yang mereka ini notabene adalah seorang aktivis gereja ya, pemuda gereja begitu, mereka pada akhirnya mereka masuk Islam karena apa? Mereka membaca isi kitabnya. Itu yang pertama. Dan menjumpai kejanggalan-kejanggalan dari apa yang mereka baca. Karena sesungguhnya jikalau memang sebuah kitab itu adalah kitab suci yang datangnya dari Tuhan, maka di dalamnya tidak akan mungkin ada kalimat kira-kira, karena sesungguhnya Allah Maha tahu ya. Berbeda di dalam Bible di sana banyak sekali kalimat-kalimat yang konon katanya itu adalah firman Tuhan, tapi kalimatnya kira-kira. Masa iya ada Tuhan berfirman kira-kira? Kan tidak mungkin, karena sesungguhnya Allah itu Maha tahu. Terus bagaimana ayat-ayat itu di dalamnya kontradiksi ya, bertentangan ayat satu dengan yang lain, bahkan banyak sekali perkataan Yesus itu menentang perkataan Yesus itu sendiri. Maka dari itu ketika kita berdebat sama umat Kristen ya,
itu kita mendebat dengan kitab mereka, sesungguhnya mereka itu bukan tengah debat dengan umat muslim, tapi berdebat dengan kitabnya sendiri. Kenapa? Umat muslim ketika mendebat mereka itu juga melalui isi kitab mereka sendiri, begitu ya. Jadi kita mendebat mereka memang mesti dengan kitab mereka sendiri. Karena apa? Itulah pendekatannya. Kalau memakai Al-Quran, maka tidak akan pernah nyambung, karena sesungguhnya Al-Quran itu mereka tidak imani, ya, mereka tidak mengimani dari apa yang kita imani. Berbeda dengan Bible itu sendiri, yang dimana umat muslim masih meyakini di dalamnya itu masih ada sedikit kebenaran, walaupun kita semua tahu informasi itu datang dari Allah, yang dimana Allah memberikan informasi terhadap terhadap para nabi atau terhadap Nabi Muhammad, yang dimana Nabi Muhammad ini, baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, menginformasikan kepada kita melalui Al-Quran bahwasanya kitab mereka orang-orang terdahulu sudah diubah-ubah, ya. Mereka telah mencabut ayat-ayat Allah itu dari tempatnya, dan mereka memutar-mutarkan lidahnya dan senang dengan kabar bohong. Dan itu ternyata ya terkonfirmasi di dalam kitab mereka. Namun walaupun demikian, kita masih sedikit masih mengimani bahwasanya di dalamnya itu masih ada sedikit kebenaran. Maka ketika kita berdebat dengan mereka, tentulah dengan isi kitab mereka, gitu. Karena sebagai pendekatan. Karena kalau pakai Al-Quran tidak mungkin nyambung, kan begitu. Mereka tidak mengimani dari apa yang kita imani. Al-Quran bukan kitab mereka, dan mereka tidak mengimani dari apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Nah, terus perihal masalah bagaimana kekristenan itu lambat laun akan hilang dari muka bumi, seperti yang tadi saya sampaikan itu ya, yang saya hapus video itu, maksudnya begini, karena memang agama Kristen itu tidak relevan untuk agama masa depan, itu tidak relevan ya. Dengan seiring berjalannya waktu, dengan canggihnya teknologi, ya, yang dimana kita tanpa mesti beranjak dari tempat tidur, gitu ya, kita dapat mengetahui ya asal usul kekristenan itu datang dari mana, dan siapa yang mendirikannya, dan asal usul kitab orang Kristen itu, khususnya Perjanjian Baru itu datang dari mana, kan begitu. Bahkan sampai kitabnya orang Yahudi itu pun dapat kita ketahui sejarahnya ya. Terus apalagi Perjanjian Baru yang jelas-jelas memang di sana tidaklah firman Tuhan, bukan firman Tuhan, itu hanya ucapan-ucapan Yesus yang diagak-agak, dikira-kira, lalu dituliskan gitu ya. Karena memang otoritasnya sekalipun di dalam kekristenan itu tidak pernah tahu siapa penulis yang sesungguhnya isi kitab mereka ini ya, khususnya perjanjian yang dikata Perjanjian Baru itu. Karena menurut Lukas 1 nomor 1 hingga 3 itu dengan jelas ya, bahasanya ada banyak orang ya menyusun berita yang ada di sekitar mereka, katanya saksi mata katanya, lalu mereka tuliskan, lalu mereka berkesimpulan, lalu membukukan, kan begitu ya, atas dasar informasi-informasi yang mereka gali dari orang-orang di sekitar katanya. Nah, jadi tapi di sana juga tidak diterangkan bahasanya sang penulis itu siapa, itu tidak ada dijelaskan dan tidak ada yang tahu hingga detik ini gitu ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwasanya agama Kristen itu tidak relevan di masa depan, itu karena seiring berjalannya waktu dengan canggihnya teknologi ini ya, manusia semakin cerdas, semakin pintar gitu, maka tentu akan mengalami keanehan ketika membaca isi kitab mereka dengan keyakinan mereka ya, yang dimana Tuhan mesti mati, Tuhan mesti menjelma menjadi manusia. Itu bukan pengajaran dari para nabi, melainkan dari surat-surat Paulus, yang dimana Paulus ini adalah tokoh kekristenan sentralnya ya. Yang dimana Paulus ini mengaku nabi, mengaku rasul ya, dan menjumpai Yesus katanya, lalu diilhamilah segala macam. Nah, ketika Yesus sendiri berkata, segala firman yang telah Engkau berikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka, dan itu pun tidak ada perkataan Yesus yang berasal dari Tuhan, itu tidak ada. Nah, terus yang ada malah surat-surat Paulus ya, dari sebagian besar Perjanjian Baru itu yang memperbanyak, mempertebal tulisan-tulisan ataupun lembaran-lembaran itu surat-surat Paulus di sana, memuat surat-surat Paulus ya, seperti Filipi,
terus Korintus dan segala macamnya, itu tulisan Paulus semua ya, perkataan Paulus yang ditulis oleh Lukas. Nah, jadi bahkan Lukas sendiri itu pun bukan murid Yesus, bukan orang Yahudi, melainkan dia adalah seorang Romawi ya, itu bukan bukan orang Yahudi. Jadi pengajaran-pengajaran yang Kristen terima, Kristen imani itu bukan datang dari para nabi, melainkan datang dari negeri Romawi dan juga Yunani dan gitu ya. Jadi akan menjumpai keanehan itu di seiring berjalannya waktu di era modern ini. Jadi mohon maaf sekali Akhi Uti ya, tadi salah ucap. Jadi para hamba Allah, terima kasih ya yang baru menjumpai channel ini, lalu mensubscribe-nya dan mendukungnya, menontonnya, lalu mensubscribe-nya, lalu mendukungnya. Terima kasih yang setinggi-tingginya kami pun ucapkan. Semoga Allah pun merahmati Akhi Uti dan Allah pun murahkan Akhi Uti dari segala urusan, sebagaimana hari ini Akhi Uti pun memurahkan urusan saya dalam berdakwah bincang santun melalui channel ini. Terima kasih. Bincang santai melalui channel ini. Terima kasih sekali para hamba Allah ya. Jadi mohon maaf tadi saya salah, ada berapa kalimat yang saya salah ya, 2 kalimat saya salah, makanya saya hapus videonya lalu saya ulangi karena apa, takutnya nanti jadi polemik gitu ya. Jadi karena kekeliruan saya, karena saya terburu-buru karena akan ada tamu, jadi saya buru-buru tadi kaum muslimin. Terima kasih. Jadi curhat saya. Dan kaum muslimin ya, mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf, dan ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung? Terima kasih untuk selalu monitor dan selalu update dengan berbagai informasi baru yang tentunya juga banyak sekali menginspirasi kita untuk kemudian mengangkat temanya. Nah, salah satunya mungkin dari permintaan dari teman-teman semuanya. Saya dapat link ya bahwa ada Koh Felix ya, Koh Felix Xiao versi wanita udah hadir. Kemudian saya klik, saya lihat, bener juga nih kayaknya, mirip-mirip nih kayaknya nih. Langsung kita hadirkan di tengah-tengah kita adalah Cici Jesslyn. Assalamualaikum. Inilah Center Headlamp super terang, sahabat setia Anda di setiap petualangan. Center Headlamp super terang kami tidak hanya memancarkan sinar terang yang Tengah kita adalah Cici Jesslyn. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, luar biasa. Nih kalau ketemu Koh Felix jangan sampai ngomong sebentar, dia bisa panjang nih kalau Koh Felix kan. Nah, Ci, waduh, ini apa kabar nih? Baik. Akhirnya bisa hadir juga di sini nih. Dan kalau nggak salah Cici juga sebenarnya sehari-hari juga sibuk juga ya. Saya sehari-hari itu guru Mandarin dan translator Mandarin, lumayan padat untuk jadwalnya. Oh, kita bang guru juga gitu? Iya, guru dan translator. Jadi berapa bahasa yang dikuasain? Mandarin dan English. Mandarin dan English Iya, gitu. jadi saya translator kalau untuk Mandarin itu dari Mandarin Inggris ke Indonesia. Oh gitu. Jadi kalau kita mau bikin versi Mandarinnya Cerita Untung bisa nih kayaknya minta translate ini kayaknya. Bisa dong. Oh gampang. Nah, ini menarik nih Ci nih. Banyak yang menyamakan Cici sama Koh Felix ya, dan tentunya juga setelah dilihat memang banyak sekali kemiripan ya, di mana mungkin dari sisi verbalnya gitu ya. Cici ini termasuk yang aktif juga gitu kalau dari sisi verbalnya. Kalau boleh tahu nih sebelumnya nih, sebenarnya aktivitas Cici apa sih dulu? Kalau aktivitas saya sampai yang saya verbally very aktif ya, karena pertama dulu dari masa saya sekolah ya, dari sekitar SMP dan SMA itu I'm a speech. Nih memang saya tuh jalurnya memang saya bergulat di dunia speech, pidato, dan terutama saya itu mempelajari namanya English debate. Selama 3 tahun itu untuk saya lomba ke kancah nasional. Jadi saya dari kancah kota, provinsi, dan saya mewakili provinsi untuk di lomba di kancah nasional. Itulah yang membuat saya punya speech debate like this. Oh gitu ya. Jadi maksudnya debate dalam bahasa Inggris. Betul. Debate dalam bahasa Biasanya Inggris. apa temanya tuh ketika debate? Kalau tema untuk debate itu sendiri, karena dulu saya masih tahap sekolah, karena memang temanya politik, ekonomi, sosial, politik, dan juga hal-hal yang menarik dalam kayak dunia maya. Kayak Ben Shapiro gitu lah ya. Yes, like that. Gue juga suka nonton Ben Shapiro segala macam, dan kayaknya ini menarik ya. Waktu dulu pernah debat nggak sama orang Muslim mengenai agama? Enggak, karena Belum pernah. kita kan debate itu English, we have versi international versions like that. Jadi kita tuh hanya mendebatkan topik-topik yang lagi hot nih saat ini. So we become the pros or we become the cons. Habis itu kita defend our line till we win. Oh gitu ya. Emang ranahnya di debate ya. Betul. Oke. Nah kemudian kalau nggak salah pernah 7 kali dibaptis musik di gereja. Betul.
Benar. Iya, baptis itu lebih pengesahan. Kalau untuk Pengesahan, Kristen, ya? itu pengesahan. Jadi istilah kita itu belum menjadi jemaat gereja manapun, atau misalnya kita dari gereja yang lama. Kalau dalam versi saya yang saya lakukan itu karena saya dari gereja lama, habis itu saya pindah ke gereja baru, tapi kan statusnya saya masih status gereja lama ini. Nah, sedangkan saya mau menjadi pemain Gereja musik baru. untuk gereja yang baru, jadi saya harus disahkan dulu. Oh. Jadi pengesahan bahwa saya tuh memang berada di gereja tersebut, saya juga memeluk teori yang juga pengajaran Sama. gereja tersebut. Betul, karena pengajaran teori itu berbeda. Oh, setiap gereja ini berbeda. Pengajaran teori Pengajarannya? berbeda. Alkitabnya sama tapi teorinya pengajarannya akan berbeda. berbeda. Jadi fokus utama mereka akan berbeda. Ada yang fokus untuk keselamatan, ada yang fokus untuk penyembuhan, ada yang fokus untuk kayak pengajaran dan lain-lain. Jadi ketika masuk sebagai pemusik maka harus dibaptis di situ Sekarang ya. saya akan menjadi musik senior. Saya masuk sebagai status musik senior. Jadi perlu dibaptis. Di pemusik pegang apa, Ci? Saya memegang piano. Piano. Piano dan keyboard. Jadi saya bisa ya untuk piano, untuk fill in, whole band, dan saya bisa yang keyboard tunggal. Kalau tanpa band juga saya bisa. Aktif banget emang ya. Jadi bukan cuma debat ya, ngisi musiknya juga nih. Masya Allah, luar biasa nih. Oke, sekarang yang unik dengan segini banyak aktiviti yang sudah dimiliki oleh Cici ini ya, bukan cuma sebagai ibaratnya debater, maksudnya dari sisi narasi verbal juga aktif dan orangnya biasanya begitu. Berarti yang sering ngomong atau berdebat itu harus banyak input, ya kan? Ilmunya harus banyak. Inputnya harus banyak, ilmunya harus banyak, dan karena yang dikeluarin dari sini kan? Karena itu data. Proses analisis data hitungan detik. Benar, dan ini dapatnya dari sini dan sini gitu kan, mendengar dan melihat dengan belajar. Betul. Nah, dengan banyaknya inputan itu, kemudian juga aktif di di gereja keyakinan sebelumnya gitu ya. Betul. Kenapa akhirnya tertarik memeluk Islam gitu? Saya sebenarnya pas awal-awalnya saya itu tidak langsung convert ke Islam ya. So I'm not literally dari Kristen kayak kemarin saya baru ke gereja terus hari saya pindah langsung masuk ke Islam. No. Jadi it's stop gitu. Proses. Ada prosesnya, ada penstopan sekitar 3 tahun yang lalu itu saya stop berhenti. Saya mau percaya datang ke gereja itu udah no more gitu loh. Alasannya apa? Saya karena iman saya sudah hilang saat itu. Saya sudah tidak lagi percaya teori-teori dan pengajaran-pengajaran karena terlalu banyak kontradiksi. Terlalu banyak kontradiksi pengajaran. Dapatnya kontradiksi dari mana? Dari baca, dari inputan atau gimana? Dari input, karena kan seperti kalau kita ke gereja itu kan kita dapat khotbah kan. Nah dari khotbah habis itu kan kita baca Alkitabnya kan. Nah saat kita baca Alkitabnya kita telah juga dong. Kita pikirkan apa yang kita bacakan. Setelah kita pikir-pikir, kok khotbah makin khotbah, kontradiksinya banyak gitu loh. Jadi saya bingung, saya jadi bingung sendiri. Buat apa saya punya Tuhan? Buat apa I serve my God? Atau kayak buat apa saya susah loh kok untuk jadi pemusik itu. Saya setiap minggu itu harus datang minimum kayak 3 or 4 times to church. Menghabiskan sebanyak waktu itu, belum termasuk saya masih latihan musik kayak pribadi ya untuk tampil ya. Jadi I see that what is the purpose gitu loh. I lost the purpose of why I should serve. Jadi a lot of effort itu buat apa? Iya, effort kita kan kayak kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendapatkan ketenangan karena seperti like in this world itu Tuhan tuh salah satunya yang paling bisa memberikan kita peace of heart. The other things yang hal duniawi itu tidak bisa melakukan hal itu. Even when you have money, you can go to psycholog and everything, you cannot get that. Nah, jadi saya tuh mau mendapatkan the final results. That's why I give my effort dan juga karena saya percaya. Tapi sebelum 3 tahun sebelumnya itu saya juga sudah mulai ragu ya, dalam tanda kutip ragu, tapi saya still feel like it's a devotions. Even though I don't know my God, or even though like I feel something is wrong about the concept of my God, tapi aku tetap ikutin karena that is our devotion gitu loh. Kita percaya pembuktian iman kita adalah walaupun in your hard times you still believe, right? Saya pegang tuh kata itu. Tapi kan by the end of the time that question need an answer. Yeah. Right? Answernya harus ada. Saya tuh hanya buy time for me to learn, but I didn't get it. So I didn't get it. At by the end of the time, I see what's the point. Mendingan dibanding kita we lie to ourselves, we don't understand, we also just yang penting gue ngikut lah apapun itu, ya. For what? Mendingan tidak melakukannya sama sekali kan. Akhirnya I take decision stop, udah 3 years I don't go to church. Tapi saya tetap pegang Kristen, agama saya pegang Kristen. Begitu. Oh, agak sedikit bingung, berarti Kristen ya, bukan Katolik ya? Bukan Kristen ya. Oke. Di proses itu sempat nanya ke siapa aja?
Di proses itu Nanya apa? gimana? Maksudnya nanya ini keraguan atau juga mungkin keingintahuan akan sesuatu. Itu Oh, jelas kemudian saya mencari tanya. jawabannya searching atau We nanya? search, we also read our Bible, kita juga read Bible kita juga read renungan-renungan, kita juga menaikkan pendeta. When we can get answer ya, ketika kita akan dijawab, saya akan tanyakan. Dan ketika saya melihat, oh pendeta ini cukup berpengetahuan nih, terlihat dari cara khotbah dan teknik-tekniknya, saya akan tanyakan, but it doesn't masuk ke Nggak jalan masuk. buntu gitu loh. Masuk ke jalan buntu di mana saya nanya A, jawabnya Z. Terus saya coba dalami lagi, jawabannya makin go away somewhere, ya udahlah, saya berhenti nanya dan saya berhenti nyari. Karena semakin saya cari, semakin saya bingung. Makin dicari makin lost gitu. Ya, semakin lost. Jadi mendingan saya stop aja, stop going to church. Toh it's the same, right? It doesn't feel anything different. Paling ya saya nggak perlu mengeluarkan effort sebesar itu aja. Men-save my effort. Like that. Itu di tahun Itu tahun berarti sekitar 3 tahunan lalu, 3 tahun lalu sekitar 2020-an akhir lah. pandemi lah ya. Ya, dari ketika pandemi kemudian ada keinginan untuk mencari. Bahkan ke teman juga nggak nanya apa gimana. Kalau ke temen karena ini ya temen, menurut saya kalau misalnya nanya ke temen tuh sayang, kita sama-sama nggak tahu soalnya. Oh, kan gini, pasti ada keraguan yang sama gitu dengan orang mungkin di luar negeri atau Yes. di mana, di dunia mana. Udah we coba can cari ask belum? for them. Kita kayak saya coba kayak diskusi, kayak saya tuh punya panel international kayak translator or something. Most of us emang Christian. To be honest, most of us is Christian. Tapi kalau kita udah menanya masalah keimanan ya apa ya, kita semua tuh seperti jenis yang sama gitu, kita cuma ngikutin aja sebenarnya. Oh. We don't really learn, the others also don't really learn. Ya disuruh doa, kita doa, disuruh ya menyembah, ya kita menyembah. Kurang Tapi kritis menyembah gitu kemana, maksudnya? tidak. Betul. Oh. Karena menurut mereka juga, because a lot of people around me itu juga orang-orang yang sangat modern ya, bagi mereka tuh the word duniawi itu jauh lebih penting dibanding dengan akhirat dan lain-lain. Jadi mereka lebih mementingkan hal itu. Masalah ketuhanan ya sudah lah, yang penting kita ada Tuhan lah. Tuhan yang mana? Yang penting ada. Berarti kan masuk Islam dari udah 2 bulan. Hampir sebulan. Hampir sebulan ya. Mungkin sebentar lagi akan merasakan ketika masuk Islam bahwa di lingkungan Islam tuh kritis banget. Iya. Hampir semua ditanyain dan harus ada jawabannya kan gitu. Betul. Tapi sebelum saya masuk Islam, saya juga menanyakan hal yang sama. Jadi pas proses saya masuk Islam itu not short gitu loh. Saya tuh menanyakan karena saya udah mengkritisasi sebelumnya. Saya salah ya. Because I didn't ask the right question. Maybe I didn't ask the right question. Habis itu that's why I didn't get the right answer. Atau saya kurang berusaha. Saya tanya, saya cari. Jadi saya cari dulu sebelum saya masuk Islam. Saya coba cari. Saya coba tanyain ke orang-orang yang berbeda, pertanyaan yang sama. They always same answer with the same answer gitu loh. Deskripsiannya tuh selalu sama. Ketuhanannya, pengajarannya, kenapanya, semuanya sama. Berarti kan they come from a very original source ya juga sama. Jadi pengajarannya betul kan. Very different kalau misalnya we ask Christian. Jawabannya akan beda-beda berdasarkan teori Tergantung pengajaran. gerejanya. Betul, berdasarkan teori pengajaran gerejanya. Oh, begitu. Kemudian itu kan kebimbangan itu berapa lama tuh 3 tahun? 3 tahun, dalam 3 tahun. Nah kemudian kan dalam kebimbangan itu pasti kemudian ada another option, misalnya bukan cuma Islam option mungkin. itu saya yang paling mendekati, yang paling akan diterima oleh lingkungan saya dan keluarga saya adalah Buddha. Malah Buddhis sebenarnya kan. Buddhist, karena I'm still Chinese gitu loh. Kalau Chinese ke Buddhis itu lebih gampang. acceptable, it's fine gitu loh. As long as you're not holding Muslim, it's fine gitu kan. Tapi nggak bisa. Logically nggak masuk ke saya, dan emang konsepnya tuh Tuhannya memang very different already. I cannot accept gitu loh. My faith juga nggak bisa. Jadi ya ada beberapa pilihan ya. Hindu coba juga nggak? No sih, saya Tapi nggak terlalu. Buddha dan kemudian Islam, tinggal 2 ini. Buddha, Islam mungkin enggak, last yeah. alternative. No, I didn't choose Islam at the beginning. Islam tuh nggak ada on the table. Islam is not on the table. Okay. It never on the table at all. Karena memang saya dari kecil, saya kan I also come from Chinese. Papa saya tuh pure Chinese gitu loh, dari keturunan yang cukup totok gitu kan. Jadi semuanya pure Chinese. Kita itu memang tidak, we're not really welcoming Muslim into our family. Dan di family kita juga, kita tuh disarankan untuk menjauhi lah. Better you just hang around with your Chinese, karena emang ini budaya kita mesti turun-temurunin. Yes, there's a positive side of it. Preservation, right? Preservation of our original culture. Tapi by the end of the time, saat saya mau pilih agama ya, saya cuma pilih Buddha. Di atas meja saya itu cuma ada pilihan Buddha. Hindu, I'm not interested to be honest. I just don't know why, but I'm not interested to do that. Konghucu juga, saya ngeliat banyak keluarga saya yang dari kakek nenek itu ada yang Konghucu. It's very differently lah from me. I cannot accept that. Jadi cuma Buddha, asal Buddha fail ya sudah, saya lepaskan.
Saat Buddha fails ya udah saya merasa ya udahlah saya Kristen, yang penting KTP saya ada Kristen aja. Masalah ketuhanan saya ya sudah, I don't need it. Tapi ternyata selama 3 tahun itu, when I reach tahun terakhirnya itu, saya mulai research ini aja. Selama 3 tahun itu kan we without God itu agak apa ya, hidup kita tuh agak seperti ngambang-ngambang. Godless jadi. Godless. Tapi you have to know, when we are godless, we don't really feel we are godless gitu loh. Because kita akan Menuhankan on something. menuhankan something kan, atau you will put all your energy by yourself gitu loh. Jadi kita akan berusaha sekuat tenaga sendiri dengan tenaga kita sendiri, because we are the perfect being, right? Ada logiknya begitu kan. We can do anything. There is no limit. Nah, saya tuh percaya dengan itu. Jadi saat tahun ketiganya saya baru mempelajari bahwa saya itu lebih condong bahwa saya itu ateis sebenarnya these 3 years. When I failed to move to Buddhist, Ateis apa ini ya? Apa satu lagi tuh selain ateis apa nih? Agnostik. It's more to the atheist because I Atheist, really don't believe the concept of God anymore. Jadi saya benar-benar merasa bahwa Tuhan tuh tidak ada. Nah, di saat saya merasa Tuhan tuh tidak ada, memang betul ya. Kayak karena kita berusaha sekuat tenaga dengan kekuatan pikiran kita dan apapun yang kita miliki, kita berusaha berhasil, sukses, ekonomi, pendidikan dan semuanya. But you will reach a point dimana you're very void gitu loh. Hati kita tuh void sekali. Kita nggak bisa tenang, kita nggak bisa apa. There is no amount of money, fame or anything that can pleasure us. Ya nggak bisa di cure. Nah bahkan di saat 3 tahun itu saya tuh sampai banyak konsultasi ke psikolog. Karena I cannot sleep for some reason. Sampai psikolog segala? Iya, tapi nggak ada masalah. Kayak dibilang, di hidupmu banyak masalah. Enggak sih. Ya cuma nggak bisa tidur doang. Cuma empty aja gitu ya. Empty doang, nggak bisa tidur. People say, maybe you need to search for a partner gitu. Ya saya coba search partner, nggak juga, nggak feel the void. I still need psycholog by the end of the time. Jadi ya udah saya konsultasi psikolog untuk dapetin sleep pills to sleep, just to calm down. Anxiety tinggi banget soalnya. Berarti sebenarnya gini, Cici ini sebenarnya memang kepalanya aktif ya. Iya, kepalanya aktif. Otaknya ini aktif. Jadi karena mulutnya itu nggak stabil kadang. Jadi karena ini ya oke lah begini aja posisinya, kemudian otaknya dan kepalanya itu masih nyari. Yes. Ini apa jawabannya? Jadi itulah yang mungkin nggak bisa tidur. Mungkin nggak tahu nggak bisa tidurnya karena apa kan? Iya, because we cannot pause our brain gitu loh. Nggak bisa di pause, diredam itu nggak bisa. Tapi bersyukur juga ya diberikan mindset seperti ini gitu ya. Maksudnya otak yang selalu bekerja gitu. Ketika belum menemukan jawaban maka akan terus nyari. Pada saat di kehidupan seolah-olah kayak nggak ada apa-apa, ternyata otak belum tenang. Pada saat belum tenang nggak bisa tidur, tapi nggak tahu nih nggak bisa tidur kenapa gitu kan? Nggak bisa. Even when you ask to psikolog juga butuh jawaban dari kita soalnya. Untuk mereka mendetect what is our symptoms, kita mesti tahu simptomnya kita dulu. Untuk kita ceritakan, kita nggak tahu simptomnya, mereka juga nggak bisa. Kan nggak ada yang bisa bedah hati kita, kan nggak bisa. Kayak dokter juga butuh gejalanya apa juga ya. Baru kalau dokter saya penyakit secara fisik begini ya. Kalau penyakit fisik dan penyakit mental, ada one advantage of physically is that you still can know exactly what's the cure. Atau misalnya uncurable pun, you will get the notice. Mental health kan is not like that. It doesn't work the same ways. You know, you'll never know. Mungkin kondisi kamu parah banget, tapi because you don't notice, ataupun when you search for help, but you cannot explain it, no one can help. Karena itu by the end of the time, only you can help yourself. Bener juga ya. Jadi sebenarnya justru karena pencarian itulah yang akhirnya membuat Cici harus ketemu jawabannya nih ibaratnya. Betul. Tapi di mana nemuin jawabannya gitu kan? Iya betul. Gitu. Jadi memang tadi seperti Cici bilang sebelumnya bahwa memang di dalam kebudayaan gitu kadang-kadang kita misalnya gini Chinese sama nama Chinese gitu ya. Sama Jawa juga begitu kan gitu. Jawa jadi kalau bisa nikahnya sama orang Jawa juga gitu. Orang Sunda sama orang Sunda kan begitu hal yang biasa ya gitu. Ya. Tapi kemudian sebenarnya itu menjadi circle yang kemudian jadi nggak explore keluar kan saat itu. Karena kita akan selalu di keep in the same circle, running and we're not going to evolve because kita tidak akan membuka diri terhadap pendapat baru. By the end of the time we are all the same human. Harusnya kita itu berbaur supaya we can improve. What I don't have, you have gitu loh. So we can create a new way of life like that harusnya ya. Tapi ya kebudayaan again kita terikat ya. Nah, tapi di saat itu tapi saya tetap mencari. Selama saya mencari jawaban itu, even though I know I don't believe in concept of God, jadi saya belajar untuk filosofi. One of the philosophy yang paling saya pegang tuh Stoic philosophy. Ya, Stoic philosophy itu yang cukup membina saya. Maksudnya dia cukup untuk meluruskan lah. Paling tidak saya tuh walaupun saya hidup without God, tapi saya tuh nggak ke kiri ke kanan gitu loh. Still live
Normally, I just can't find peace. That's Yeah. all kan. Nah, menurut saya filosofi ini yang cukup saya tunggangi for a long time to keep me on good track, not right track, but good. Nah, aman gitu. Tapi nggak cukup apa? Tapi nggak cukup karena ya? track itu kan hanya mengajarkan kita hidup di dunia like what. But by the end of the time, our heart need some kind of peace, a tranquil, dimana kita merasa bahwa okay, even if we on our worst place itu we can survive. Ya. Filosofi doesn't help you to that, Yeah. gitu loh. Filosofi yang akan nambah beban di saat Yeah. kamu merasa seperti itu. That's when you need to remember about God, about gimana caranya be grateful. Yeah. Karena if you learn too many things about keduniaan, you will never feel grateful. Di atas langit masih ada langit, Yeah. kamu bakal ngejar terus. Even when you reach the top one, Yeah. kamu when you hit it, udah, Iya. kamu akan ngejar di atasnya Iya. lagi. Jadi mana even you are in the right track, Iya. you're gonna pada namanya sampai on the finish line. Finish And after line. that what next kan gitu kan? Yeah, what next langsung kita nggak akan feel grateful. There is no feeling of grateful karena ngapain gue grateful sebelah gue lebih tinggi tuh? Iya, selalu ada something Selalu ya. ada something gitu loh, dan something itu akan muncul di sesi terakhir saat when you reach your goal. Yeah. Nah disitulah you actually need God. Ya, itu dia. Bener juga. Soalnya nggak akan ada sesuatu yang bisa Nggak dibilang akan. selalu ada sesuatu yang lebih di atas dan lebih di bawah. Karena itu selalu. masih manusia. Again, that's our nature. Gitu. We cannot fight our nature, but we can balance it out. Yeah. Jadi kita tuh butuh pembalance itu apa. Nah itu tuh harusnya Tuhan. Dimana saat itu kalau saya mau pelajari balik Tuhan Kristen saya udah nggak bisa. Udah patem nih, saya udah tahu nggak ada jawabannya di situ. Ini menarik ya, karena pencariannya mirip sama pencariannya Ustadz Felix ya. Jadi sebenarnya ini ngobrol sama Ustadz Felix ini pas kena banget dia nih. Ini cocok banget ini. Tapi gini, sebelum masuk kemudian sampai akhirnya kan dulu ibaratnya dari circle-nya juga gitu. Yes. Ya, Islam is not even on the table jadi No. katanya. So what do you know about Islam at that I know moment misalnya? about Islam is because my saya kan Bukan maksudnya. yang What do you have in mind about Islam saat itu? Ya maksudnya apa? Ada informasi yang lu tahu Islam tuh begini loh. Islam tahu menurut apa namanya kan Islam tuh terframing akan satu posisi di mana Islamic radikal is- atau segala macam gitu kan. Framing in my side is very negative. It's just negative. Why I don't know to be honest. But all I heard is that Islam is Yeah. negative. And avoid kayak ini tuh Islam danger side. Yeah. Terus kita avoid gitu. Just by that step. Karena juga memang saya diajarkan for my family juga the same things. Kita doktrinnya sama. By my church also the same things. Avoid. Karena kurang benar, jalannya kurang benar lain-lain. Ya saya avoid. Jadi bener-bener memang ya taunya Islam jangan deketin deh, Udah, selesai segitu jangan aja. deketin. Ya, itu kenapa you cannot be on the table because ya emang begitulah kodratnya Oh gitu. ya. Nah kemudian ketika setelah berjalan dengan pencarian, kemudian cari pola yang paling tepat gitu sampai kepada stoik tadi, kemudian kenapa kemudian Islam gitu? I hear it Ketemunya di mana? from Islamic debate. Jadi debat perbandingan agama Islam versus Kristen. Di YouTube. Di YouTube Ada ya? betul, di YouTube ada. Dan yang pertama kali putar-putar itu tuh saya di tempat tinggal saya itu memang sering diputar yang kayak gitu dengan bapak kosannya. Oh. Nah, bapak kosannya ini memang suka muter kayak gitu, lama-lama saya menarik juga ya kayaknya because debate gitu loh. Siapa yang jadi pembicara waktu itu yang nonton di YouTube-nya? Banyak sih, and honestly Zakir Naik. there is no, I didn't hear about Malah, Zakir nggak ada Naiknya. dengar. Enggak. Itu pas akhir-akhir. Ah, kira-kira. Akhir-akhir saya udah mulai tahu Zakir Naik. Saya awal nggak tahu, Pak. Oh, Ahmad Didat, Namanya. dengar nggak Ahmad Didat? No. Itu juga Tapi menarik. kalau Zakir Naik, yes. Tapi Dengar. itu pas middle ya, Iya. bukan pas awal. Pas awalnya saya denger yang kayak Handi Salabes, Bang Zuma, and then like Oh Indonesia. Yonatan Nandar, iya yang Indonesia, Apology Indonesia Lapi dari itu, dan Kodon Ditan. Karena Chinese kan, Iya. jadi saya penasaran kayak gimana. Saya mulai dengar, tapi pas saya dengar itu, I still on the side of Christian. Tetap saya Kristen, Iya. walaupun saya nggak punya Tuhan, tetap Kristen. Jadi maksudnya udah ya setiap kita nonton debat kita harus put on our side ya pasti. Yes, Di of salah course. satu. Gua yang Pasti mana nih dong, kan gua. Gak usah gitu. Lu nonton bola, even lu nggak tahu nih dua tim ini tim apa, lu akan pilih salah satu itu udah pasti. Ya misalnya secara manusia begitu. Yes. Gue pilih yang mana ya? Di antara dua, gue nggak paham sih dua itu. Gue mihak yang mana gue ya? Kita harus put on one side pasti kan. Yes, Gue lebih pasti. mihak kemana? Entah pasti di situ langsung. Kalau setelah alasan rasional nggak dapet, cari yang emosional. Oh mungkin ada orang Indonesianya pilih. Atau yang seiman misalnya saya agak pilih gitu kan. Ya, Itu kan. betul. Jadi ketika kemudian debat pilih di apa namanya sisi Christian berbeda, dong. sisi Kristen, Iya. itu sebenarnya ya logik sih sebenarnya Logically di begitu, posisi saat itu ya. harusnya begitu ya. Tapi sebenarnya yang dapat pahala jariah sekarang ini memang Bapak Kos sih kayaknya.
Awalnya gara-gara dia muter itu kan, Iya. nggak sengaja gitu. Muter kita lewat pulang kan denger kan ada apa ini. Padahal awal-awal sih kita kayak ya udahlah terserah. Sebagai lah. seorang debater, dengar As a ada debater, acara, ada orang nyetel debat, konten debate, terus debatnya agama kan, terus kayaknya tuh keren gitu loh. gue Ada lagi pengucapan- nyari ini gitu kan. Iya, ada pengucapan kayak bahasa-bahasa Arabnya tuh keren, tapi ada Yunaninya, ada ininya. Terus saya keren lama saya dengerin juga, saya ngetemin juga pertama sejam, 2 jam, 3 jam, lama kebablasan setiap hari diputerin kan. Nah, di situ tuh saya mendapatkan pengetahuan kristologi yang jauh lebih mendalam. Dan lucunya a lot of it come from Islamic side. Jadi bukan dari sisi kayak from the Christian side. Christian side tuh lebih banyak seperti membaca ayat dan lain-lainnya. Kadang tuh di Christian side-nya lucunya begini. Kan saya udah maksudnya saya udah pro ke bagian Christian because I'm a Christian, right? I was a Christian. Tapi kok sampai pembelaan ke akhir-akhirnya bagian ketuhanannya udah mulai ngalah. Maksud saya gini, kita kan iman nih. Saya aja udah nggak percaya ada Tuhan. Kalau mesti taruhin iman dan Jesus, saya tetap pilih Jesus gimana pun juga. Nggak usah malu, itu Tuhan kita. Iman kepercayaan kita dites ketika kita ditanyakan kita dikte. Kan? Kita harus percaya dong. Tegar kan kok nggak peduli ada gimana pun juga. Tapi mereka jadinya makin lama makin down, makin nggak pernah jawab, makin hilang. Terus lucunya udah bagian suruh baca ayat dan baca Alkitab kita sampai takut. Itu kan ayat kita, itu kan Alkitab kita, itu kan pembelaan kita. Baca. Tuhan kita tetap ada yang hanya satu, Jesus, right? Jesus ini Tuhan yang paling kita percaya kan. Kecuali Tritunggal itu kan pasti kan patokannya karena pengorbanan Yesus Kristus untuk penebusan dosa kita. Berarti itu yang harus sosok yang mesti kita sangat grateful for, right? Bela aja. Salah, saya tahu salah. Saya tahu banyak konsep bisa diserang because I learn how debate works gitu. Nih, in debaters as a background story kok saya bisa tahu bagaimana untuk didebatekan. Jadi debaters itu kalau dulu in the NSDC National School Debating Championship itu I as the third speaker, di mana jobnya saya adalah search for weaknesses, loopholes, cracks yang bisa saya hancurkan semua argumen lawan. Jadi posisi saya selalu yang ketiga. Saya itu yang ketiga, di mana I'm not just opener. Jadi saya bukan cuma deskripsiin, saya juga bukan cuma ngejawabin pertanyaan, tapi itu I crack your very skulls gitu. I must crack your foundation supaya foundation kalian tuh jatuh. Jadi when I see how Christian works, saat mereka sudah mulai cracknya udah banyak. Saya tahu nih kalau misalnya kena Islamic yang good, they will attack you till the end. I know. Tapi walaupun kalian di attack itu, tahan aja gitu loh. There is an honor in losing. It still stands gitu loh. Asalkan kalian berdiri tetap di posisi kalian. Jadi saat kalian di-crack dari segala sisi itu, kerjaan kalian walaupun salah bela sampai ujung. Tapi nggak mau dibela. Akhirnya masuk ke ranah emosional. Akhirnya dari debat. Ya itu udah nggak, kalau itu jadi nggak logik gitu. Jadi dari debat jadi berantem sudahlah. Jadi berantem begitu. Jadi ibaratnya kalau sekarang dari sisi itu kan menariknya karena dari sisi sudut pandang seorang debater ya. Jadi tahu how debate works gitu kan. Bagaimana kemudian teknisnya. Nah di situ misalnya gini, kalau secara ibaratnya kayak semacam fair ya. Coba nggak nyari weaknessnya Islam atau cracknya Islam gitu yang bisa kamu debatein gitu misalnya. Oh ya jelas dong. Saya kan di posisi Kristen. Saya kan maunya Islam yang kalah kan. Ya mestinya saya dukung yang menang dong. Salah atau benar pun saya harus menang. Tapi di Islam itu sangat hard to crack karena begini, data mereka terikat dengan data yang lain yang bisa dikonfirmasi oleh data lagi. Jadi kalaupun dalil dan asumsinya jatuh atau hipotesisnya jatuh, datanya sendiri itu tidak bisa di-crack. Karena itu kalau kita ngerubah datanya mesti data dari mana-mana semua. Karena nggak bisa kalau ada data merelate ke data dan ikat ke data, apalagi ditambahin dengan dalil dan asumsi, itu tuh istilahnya kalau defense systemnya itu tuh complete gitu loh, itu tuh berlapis-lapis. Even if I can search for a loophole for a crack, aku akan kena stuck di bagian dimana data itu protecting each other. Nah itu tuh kita nggak bisa ngelawan. Bahkan ada data juga yang di kitab agama yang berbeda gitu, ada datanya juga. Iya gitu loh. Dan misalnya penjelasan kitab dan agamanya dan begini, yang paling nggak bisa ke crack yang pertama nih, the first defense of Islam yang nggak bisa ke crack adalah logiknya. Logiknya itu very almost perfect gitu loh. Jadi cara kita menjatuhkannya kalau kita mau adalah kita harus berusaha akal-akalin buat sampai ada cracknya. Nah itu emang ada nih teknik di debater. Kalau kita emang udah nge-scut banget, lawan kita tahu data nih, full data dia nih. Kita tuh create a data, tapi kita bring from our side, kita keluarin datanya kita korbanin datanya untuk kita jadiin ini salah mereka.
tapi datanya dari kita nih. Tapi kan itu harus di challenge lagi sama mereka. Betul. Masalahnya data itu bisa dihancurin dengan sisi mereka kalau mereka tahu, Widih, I understand Lo this ngambil data. dari mana nih? Iya, lo ambil dari mana kan? Gue bisa jatuhin. Saya ini data ke gue kan. Dan it's a risky move gitu loh to put our data, kita keluarin data yang bisa membantu mereka, yang kita asumsikan, oh kayaknya ini bisa be a winning point, tipping pointnya kita untuk jatuhin mereka. Ini malah bisa menangin mereka. Nah itu salah satu caranya ya. Ya sekalinya ketahuan. Kalau ketahuan habis udah. Iya habis banget. Soalnya Udah ketahuan habis, banget palsu berarti kan. Iya ketahuan banget palsu dan ketahuan banget. Aduh ini mah kita giring bola kasih ke mereka istilahnya kan. Tapi menariknya begini memang teman-teman semua ya, bahwa Quran ini udah 1400 tahun. Ini ayat suci yang satu hurufnya pun ketika coba diganti aja ketahuan. Satu hurufnya A dan diganti diganti aja ketahuan. Karena apa? Karena yang ngapal itu hampir seluruh dunia. Jadi satu aja yang berbeda ketahuan. Dan ibaratnya jika pun ada Doraemon menghisap semua kitab suci di dunia, yang ada 10 sampai 15 menit berikutnya yang ada Quran. Kenapa? Yang hafal jutaan dan nggak berbeda. Iya. Jadi ketika kemudian ada orang datang dengan hadis atau hadis palsu sekalipun, orang tahu itu palsu. Kita kan datang, ada hadis ini gini. Yang ngomong siapa hadisnya, orangnya gimana, riwayatnya apa, sanadnya apa. Itu diurut semua tuh, karena nggak semuanya bisa bicara hadis kan. Iya. Ini jadi ada historinya, kalau dibuka itu historinya tuh lengkap gitu loh. Lengkap, ujungnya siapa, kan? Ini sanadnya ke siapa, ini sanadnya apa gitu. Dan nggak bisa dipotong. Jadi ketika misalnya dipotong orang ini, ujung sana tahu, ini ujungnya ke sana. Gitu. Nah, makanya memang ibaratnya kalau sudah pernah ada cracknya, pasti sudah banyak yang buat gitu cracknya. Dan again, crack terbesar dari perbandingan agama kalau misalnya Islam versus Christian adalah by the end of the time Christian, buku yang kita pegang, Alkitab itu terjemahan yang diterjemahkan ratusan kali. Saya as a translator, I know kalau kita ambil data terjemahan pasti ada nggak benernya. Karena kita akan melewati doktrin penerjemah yang sudah memegang kitab ini. Dari yang awalnya sudah diterjemahin. Masalahnya adalah Al-Quran itu sebenarnya ada bahasa aslinya. Karena itu susahnya. Karena dalam bahasa asli misalnya kayak gini, dalam kita kayak mentranslatekan bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia. Nih, saya tahu cara translate untuk memberitahu supaya kita bisa berkomunikasi, supaya Anda bisa mengerti konteks dari Mandarin ini. Tapi karena saya tahu cara sebutin Mandarin ini, saya tahu nih, saya ngerti ini dari ujung sampai ujungnya artinya apa secara mendalam yang mungkin Anda belum tahu. Nah, itu juga saat kalau kita megang Al-Quran, kita ada bahasa aslinya. Pasti ada bahasa asli yang tidak terjemahkan 100%, karena ada itu namanya feel of the language. Bagi orang yang mempelajari literatur, mereka akan mengerti bahwa bagaimana caranya untuk mengetahui semuanya. Itu kenapa harus belajar bahasa asli. Karena beda, terjemahan itu hanya membantu biar orang paham aja. Biar orang paham. Tapi kamu paham nggak? Kemungkinan enggak. Kemungkinan kamu tetap harus belajar bahasa aslinya, karena tidak bisa dipahami kecuali kamu sambungin dengan logiknya sendiri. Nah, itu yang paling susah di-crack gitu. Keabsahan kitabnya kita dan keabsahan kitabnya mereka sudah pasti kita tidak terlalu, karena kita terjemahan. By the end of the time it's a translator gitu lah yang mengerjakan itu. Dan translator, dan kayak gini, udah pindah tangan dari 100 translator itu, kata dari kayak gini, bukan cuma berubah dari U jadi E, I, O. Itu bisa berubah semuanya. Ya mungkin sebagai logik ya pernah ada ya apa acara quiz. Kata berkait misalnya gitu kan. Orang 5 orang nih. Yang depan dibisikin, ujungnya pasti salah. Betul. Ujungnya pasti beda penyampaiannya, karena udah lewat beda. Banyak otak. Bener, saringannya beda-beda. Tapi ketika kemudian 5 orang ini dibisikin dengan satu tulisan nih, tulisannya tetap dipegang, dia dibisikin, tapi tulisannya dipegang. Dia bisikin, nih tulisannya. Di ujung akan sama. Betul. Karena tulisannya nggak berubah dari ujung. Gitu. Jadi jangankan harus ngelewatin ratusan tahun ya. Di tempat waktu yang sama, di tempat yang sama pun bisa berubah. Betul gitu. Sekali. Kadang-kadang orang kalau nitip duit bisa kurang, nitip omongan bisa lebih. Jadi teman-teman semuanya, kadang-kadang kita nerjemahin desert sama dessert aja artinya beda. Tulisannya sama. Iya, kalau orang yang dengarnya posisi puasa kayak kita, kadang-kadang dessert pasti kan gitu. Tulisannya boleh sama gitu ibaratnya, ngerti artinya bisa beda. Nah gitu. itu dari theoretically kayak as formative way review itu kita sudah akan susah menangnya. Istilahnya sudah berasa kan ada pros and cons right. Kita udah berada di bagian cons. Consnya udah datanya kurang nih. Terus kita mau bela, cara pembelaannya gampang, emang alibi dan asumsi. Tapi alibi dan asumsi pada akhirnya akan kalah dengan data karena levelnya memang berbeda.
Nah, demikian tadi kamu muslimin ya. Jadi perjalanan hidup Ukhti Jesslyn ini dalam menjumpai Islam ternyata memang dari dunia debat yang dimana beliau selalu diperdengarkan ya oleh bapak kosnya apa video-video debat ya yang dimana ada Akhi Hadi, ada Akhi Hadi Salebes, ada Akhi Zuma di situ ya, disebutkanlah satu persatu yang menjadi apologet muslim ini, bahkan API juga disebutkan. Disitulah beliau menjumpai hidayah itu ya, karena memang target kita ya bukan pendebatnya ya, bukan debater Kristen itu yang jadi target kita supaya masuk Islam, tidak, tapi pendengarnya ya, orang-orang yang mendengarkan, orang-orang yang menyaksikan gitu, itu yang jadi targetnya. Dan alhamdulillah tidak sedikit dari kaum muda Kristen ya, mereka memeluk Islam. Nah, bulan ini saja sudah berapa orang yang masuk Islam gitu ya, itu yang nampak di medsos itu, belum yang tidak nampak, para pendakwah kita, guru-guru kita, dai-dai kita yang berdakwah kepada mereka yang tidak terekspos tentu lebih banyak kan gitu ya. Jadi disinilah awal di era modern ini dengan era digital ini ternyata umat Kristen mereka dapat menjumpai hidayah, menjumpai kebenaran Islam melalui internet, melalui video-video debat yang beredar di YouTube. Dan Kristen memang nampaknya tidak akan lama lagi untuk bertahan ya di atas muka bumi ini. Dengan seiring berjalannya waktu, mereka atau Kristen itu akan ditinggalkan oleh pemeluknya, karena di Eropa sendiri sudah berapa tahun terakhir ini ya, gereja-gereja mulai kosong. Bahkan di Semarang itu ada rumah sakit Kristen, sekolah Kristen, mereka tutup karena apa? Kurangnya pendaftar ya, kurang murid ya. Bahkan rumah sakit Kristen ini juga sudah ditinggalkan ya, umat muslim sudah tidak sudah mulai tidak masuk ke rumah sakit yang dibuat oleh kekristenan, organisasi Kristen, sehingga mereka kurang pembiayaan karena memang pemasukan itu tidak ada. Tentu pembiayaan atau pemeliharaan itu sangat besar ya, memakan budget besar, dan itu tidak terpenuhi. Terus untuk pendaftar ketika mereka membuka sekolah itu banyak sekali ya pemuda-pemuda Kristen, anak-anak Kristen ya, generasi pemuda Kristen ini banyak mereka ke sekolah-sekolah muslim malah ya. Jadi sekolah mereka sendiri yang basisnya kekristenan itu sudah mulai ditinggalkan ya. Jadi mengalami kebangkrutan. Ada di Salatiga, terus Semarang, terus Magelang, bahkan sampai ke Jogja ya, khususnya Gunung Kidul itu kan banyak sekali Kristen di sana ya, menjadi basisnya orang Kristen itu banyak. Nah, sudah mulai sedikit satu persatu mereka masuk Islam ya, melalui para dai-dai kita, mualaf-mualaf kita yang berdakwah kepada mereka, yang pada akhirnya mereka menjumpai hidayah ya, dan meninggalkan agama lamanya yakni Kristen lalu masuk Islam gitu. Jadi tidak akan bertahan lama gitu. Jadi kalau di Eropa sudah tidak perlu ditanya lagi ya, bukti nyata, bukti sudah nampak oleh kita bahwasanya mereka sudah berbondong-bondong masuk Islam. Nah, bagaimana orang Kristen Indonesia yang berkiblat pada mereka yang pada akhirnya ditinggalkan? Nah, itu akan mengalami kesedihan. Mau tidak mau pasti mengikuti, karena memang Islam itu agama yang hak, agama yang hakiki, agama yang sebenar-benarnya agama ya. Pengajarannya datang dari para nabi, datang dari risalah para nabi, bukan dari manusia yang berakal-akalan, bukan nabi mengaku nabi, bukan rasul mengaku rasul dengan catatan-catatan suratnya menjadikan Tuhan lebih dari satu ya. Itulah bukti ajaran itu datang dari manusia. Baik, kaum muslimin, terima kasih. Semoga Allah senantiasa merahmati kita ya.
Semoga Allah murahkan kita dari segala urusan, dan puasa kita, salat kita, ibadah kita, ya, perjalanan hidup kita Allah catat sebagai amal saleh. Baik, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rifidho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب دعوي الله خير خلقي خير خلقي جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Once again,